Buat kalian yang lagi bingung milih di antara dua handphone ini, seperti biasa, tonton dulu ini sampai habis. Hey Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range ya mirip-mirip lah, yaitu Redmi Note 11 versus Infinix Note 11 NFC. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out. Sebagai pengingat untuk soal harga, Redmi Note 11 SRP-nya ada di 2,7 jutaan dan untuk Infinix Note 11 NFC ada di 2,5 jutaan. So, ada gap sekitar 200 ribuan. Kemudian kita bahas desainnya terlebih dahulu. Kedua HP ini body materialnya sama-sama berbahan plastik dan secara build quality 11-12 lah. Beda finishing aja, dimana Redmi Note 11 berfinishing doff dan di Infinix Note 11 NFC berfinishing haze dengan sparkling dan keduanya sama-sama tahan dengan bekas sidik jari. Bahkan desain pinggirnya juga udah mirip, dimana desain keduanya sama-sama mengotak. Untuk desain kameranya lumayan berbeda, dimana layout Redmi Note 11 terdiri dari satu lensa besar di atas dan 3 lensa lainnya disusun di bawah sejajar dengan flash. Sedangkan di Infinix Note 11 NFC satu lensa besar di atas dan 2 lensa kecilnya di baris tengah. Dan untuk flash ada di baris bawah dengan frame yang cukup tipis. Nah, di bagian depan nih yang agak berbeda, di mana Redmi Note 11 luas layarnya di 6,43 inch yang bertipe pansol, dengan peletakan kameranya ada di tengah. Sedangkan di Infinix Note 11 NFC luas layarnya di 6,7 inch yang sayangnya masih bertipe water drop, yang cukup ketinggalan zaman. Kalau bezel keduanya cukup tipis lah untuk zaman sekarang, dan bagian dagunya juga lumayan tipis loh. Untuk perlindungan layar, Redmi Note 11 menggunakan Corning Gorilla Glass 3 dan untuk Infinix Note 11 NFC tidak memberikan keterangan apapun di website resminya. Untuk anti-goresnya Redmi Note 11 sudah terpasang, sedangkan di Infinix Note 11 NFC anti-goresnya juga ada, cuma masih belum terpasang dan ada di paket penjualannya. Untuk beratnya sendiri, Redmi Note 11 ada di 179 gram dan di Infinix Note 11 NFC ada di 183 gram. Untuk feel pegangnya menurut kita Redmi Note 11 lebih firm dan solid jika dibandingkan dengan Infinix yang cukup ketara material plastiknya. Untuk kelengkapan lainnya di kedua handphone ini masih sama-sama membawa audio jack 3,5 mm, slot SIM tray yang sama-sama bertipe dedicated, dan fingerprint sensor yang menyatu dengan tombol power, walau kedua handphone ini sama-sama menggunakan panel AMOLED. Dari segi display, kedua handphone ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Walau keduanya sama-sama berpanel AMOLED beresolusi Full HD+, tapi di Infinix Note 11 NFC refresh rate-nya cuma di 60 Hz. Sedangkan di Redmi Note 11 refresh rate-nya udah di 90 Hz. Kalau dari hasil warna, kedua handphone ini kalau di konten HDR kelihatannya cukup identik. Secara kontras cukup pekat dengan warna yang cukup vivid. Tapi di konten non-HDR, warna Infinix lebih kemerahan. Kalau untuk scrolling di media sosial, udah pasti Redmi Note 11 lebih smooth dalam pengalaman scrollingnya karena refresh rate-nya udah di 90 Hz. Kalau kita tes di controllable area, di kedua handphone ini semua area layarnya udah bisa diakses dengan respon yang biasa aja. Kemudian untuk dukungan sentuhannya, Redmi Note 11 sudah support 10 jari dan di Infinix Note 11 NFC hanya 5 jari. Dan pas kita rapid touch agak lebih delay di Infinix Note 11 NFC, walau di Redmi Note 11 gak cepet-cepet juga. Untuk speakernya baru deh, kali ini agak setara secara spek. Keduanya sama-sama dibekali stereo speaker dengan perbedaan karakter suara. Kalau di Infinix Note 11 NFC, karakter suaranya agak deep dengan bass yang cukup kuat, midnya cukup nanggung, vokal dan treble-nya lumayan kerasa. Sedangkan di Redmi Note 11 lebih splash dengan produksi mid dan treble yang cukup kuat. Bassnya masih kerasa, cuma vokalnya agak low. Untuk kelengkapan sensor, kedua handphone ini udah mantep lah. Keduanya sama-sama sudah dibekali NFC dan keduanya juga sudah dibekali gyro hardware yang cukup responsif. Untuk kelengkapan biometrik, kedua handphone ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang udah sama-sama oke. Untuk konektivitas penangkapan jaringan sinyal, pas kita tes dengan kartu yang sama, keduanya sih udah sama-sama aman dari segi sinyal. Tapi untuk hasil dari speednya sih lebih baik di Redmi Note 11. Namun untuk pingnya lebih baik di Infinix Note 11 NFC. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal Wi-Fi, pas kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh,
Jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Dan hasilnya keduanya bisa nahan di minus 1 bar. Terus pas kita speed test, lagi-lagi Redmi Note 11 masih lebih unggul dari speed download dan upload, namun dari ping Infinix Note 11 NFC lebih baik. Kalau untuk kecepatan storage-nya ini agak jomplang, karena Redmi Note menggunakan UFS 2.2 dan di Infinix Note 11 NFC hanya menggunakan eMMC 5.1 yang hasilnya beda jauh pastinya. Di bagian kamera, Redmi Note 11 membawa quad kamera, 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel lensa makro dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan di Infinix Note 11 NFC, 50 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel lensa depth dan 1 AI lens. Untuk kamera depannya, Redmi Note 11 NFC di 13 megapiksel dan di Infinix Note 11 NFC di 16 megapiksel. Untuk hasil fotonya pada mode auto ada perbedaan treatment. Untuk tone warnanya di Redmi Note 11 agak warm dan di Infinix Note 11 NFC agak bluish. Terus Redmi Note 11 kenceng di saturasi dan di Infinix Note 11 NFC kenceng di exposure. Secara kontras Redmi Note 11 lebih kencang. Detailnya sih keduanya masih setara dan HDR-nya sama-sama keteteran. Kalau untuk ultrawide, Redmi Note 11 unggul mutlak karena Infinix Note 11 NFC nggak punya. Untuk lensa potretnya keduanya bisa dibilang cukup setara dari segi kedalaman bokeh dan untuk kerapihan nggak terlalu rapih tapi udah pada cakep. Cuma kalau di warna entah kenapa secara perwarnaan Redmi Note 11 ini agak lari daripada Infinix Note 11 NFC yang masih cukup konsisten. Untuk kondisi low light, kedua HP ini sama-sama menghasilkan banyak noise dengan ambience yang masih mirip-mirip, lebih terang sedikit di Infinix Note 11 NFC. Dan untuk night mode-nya, Infinix emang udah nggak ada lawan di kelas mid. Bukan hanya naik brightness-nya, tapi semuanya naik dibanding Redmi Note 11 yang nggak terlalu berasa perbedaannya. Untuk selfie-nya pada mode auto secara detail Infinix Note 11 NFC lebih baik karena di Redmi Note 11 berasa halus banget. Padahal beauty-nya kita udah matiin. Secara skin tone Redmi Note 11 lebih kalem dan natural dibanding Infinix Note 11 NFC yang cukup keteteran dengan cahaya yang berlebih. Di mode potretnya treatment warnanya masih mirip dengan kedalaman bokeh yang lebih dalam di Redmi Note 11. Cuma dari segi kerapian bokehnya sama-sama nggak rapi. Kalau untuk perekaman videonya, Infinix Note 11 NFC bisa merekam di resolusi 1440p. Kalau di Redmi Note 11 cuma di 1080p tapi bisa ultrawide. Ya, dua mode perekaman ini balik lagi ke selera kalian masing-masing. Kalau untuk di 1080p 30 fps-nya dengan IIS, tone warna pada hasil fotonya masih di bawah di sini. Di mana Redmi Note 11 lebih saturated dan di Infinix kenceng di exposure. Keduanya cukup stabil tapi jeli-jeli khas IIS pada kedua handphone ini masih cukup terasa. Kalau untuk perekaman kamera depannya, Infinix kasih di 1440p tanpa IIS dan di Redmi Note 11 cuma di 1080p. Cukup jomplang sih hasilnya. Redmi Note 11 ini detailnya halus banget dibanding Infinix Note 11 NFC yang lebih detail. Untuk tone warnanya sih masih mirip-mirip dengan hasil fotonya. Kalau untuk kestabilan juga cukup mirip lah dan keduanya cukup stabil. Dan ini adalah video 1080p 30 fps dari Redmi Note 11 di kiri dan Infinix Note 11 NFC di kanan. Kalian bisa cek sendiri hasilnya. Kedua HP ini menggunakan set dapur pacu yang berbeda, di mana Redmi Note 11 menggunakan chipset Snapdragon 680, RAM 6GB dan storage-nya di 128GB dengan MIUI 12. Dan di Infinix Note 11 NFC menggunakan MediaTek Helio G88, RAM 6GB dan storage-nya di 128GB dengan XOS 10. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, Spotify, Instagram, YouTube, Google Chrome, dan Play Store.
Hasilnya Redmi Note 11 berhasil membuka 3 aplikasi terlebih dahulu dan 2 diantaranya adalah game. Sedangkan di Infinix Note 11 NFC berhasil membuka 4 aplikasi terlebih dahulu, tapi cuma 1 game berat. Sedangkan untuk 3 sisanya, seri. Lanjut lagi ke multitasking, kita akan buka semua aplikasi yang tadi kita speed test. Totalnya ada 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan. Dan ternyata keduanya cukup setara, karena cuma 1 game aja yang reload, dan untuk 9 aplikasinya bisa dibuka tanpa reload. Kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama-sama di 5000 mAh, bahkan kepala chargernya juga sama, dimana sama-sama dibekali kepala charger di 33 Watt. Dan untuk pengecasannya dari 1 sampai 100% Redmi Note 11 NFC ada di 1 jam 10 menit, sedangkan di Infinix Note 11 NFC membutuhkan waktu di 1 jam 30 menitan. Kalau untuk SOT-nya pada pengetesan PC Mark, SOT-nya juga cukup mirip-mirip, dimana keduanya sama-sama di sekitaran 8 jam, cuma beda menitnya aja dikit. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini kita setting brightness-nya di 80%, refresh rate-nya di 60Hz dengan speaker yang full biar aci. Terus kita tes dulu skor Antutunya, dan hasilnya Redmi Note 11 mendapatkan skor di 260 ribuan, sedangkan di Infinix Note 11 NFC ada di 250 ribuan. Game pertama yang akan kita coba yaitu Genshin Impact dengan settingan lowest 60 fps selama 30 menit. Dan hasilnya bisa dibilang kedua handphone ini nggak smooth-smooth amat. Dalam kata lain, keduanya cukup keteteran, tapi cukup playable lah untuk dimainkan dengan santai di settingan lowest. Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit di Redmi Note 11 ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 43 derajatan, sedangkan di Infinix Note 11 NFC ada di 11% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Game kedua itu Call of Duty Mobile, settingannya sih di low high selama 30 menit. Dan waktu di dalam game keduanya bisa dibilang lumayan setara. Keduanya bakalan aman-aman aja kalau di dalam gamenya teksturnya yang dirender nggak terlalu padat. Tapi kalau pas lagi banyak musuh yang ngerubung, kerasa juga. Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit di Redmi Note 11 ada di 7% dan untuk suhunya ada di 41 derajatan. Sedangkan di Infinix Note 11 NFC konsumsinya ada di 9% dan untuk suhunya ada di 41 sampai 42 derajatan. Untuk game ketiga kita akan mainkan Mobile Legends dengan settingan berbeda, di mana Redmi Note 11 udah kebuka di Ultra HFR, sedangkan di Infinix Note 11 NFC masih di High HFR. Untuk pengalaman bermainnya keduanya bisa dibilang cukup lancar. Sesekali tersendat pas lagi rame, ada, tapi gak banyak lah. Semua tekstur di dalam gamenya bisa kerender dengan baik dan cukup lumayan. Cuma tetap kalau di game ini Redmi Note 11 lebih unggul lah. Konsumsi baterainya selama 30 menit di Redmi Note 11 ada di 7% dengan suhu ada di antara 39 sampai 40 derajatan. Dan di Infinix Note 11 NFC ada di 9% dan suhu tertingginya ada di 41 sampai 42 derajatan. Game selanjutnya yang kita mainkan PUBG Mobile, dan keduanya ada perbedaan lagi, di mana Redmi Note 11 cuma bisa main di smooth high, sedangkan di Infinix Note 11 NFC settingannya bisa mentok di balance ultra. Untuk feel bermainnya keduanya bisa dibilang cukup aman, cuma karena ini game tembak-tembakan ya, benefit dari Infinix Note 11 NFC lebih terasa karena frame rate-nya yang dihasilkan cukup tinggi. Konsumsi baterainya selama 30 menit untuk Redmi Note 11 ada di 7% dan suhu tertingginya ada di 40 derajatan, dan di Infinix Note 11 NFC ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 43 sampai 45 derajatan. Setelah lihat hasil compare kita tadi, mudah-mudahan kalian udah bisa nentuin mana yang lebih cocok buat kalian. Karena ada perbedaan MSRP, jadi plus minusnya cukup terasa, terutama di hardware. Tapi masalah performa dan kamera secara keseluruhan tetap plus minus lah. Ada yang lebih unggul di Redmi Note 11, ada yang lebih unggul di Infinix Note 11 NFC. Tinggal kalian aja yang pinter-pinter milih mana yang sesuai dengan skala prioritas dan budget yang kalian punya. Gak ada yang mending, semuanya punya mending di sektornya masing-masing. So tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!